wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan nama kakak Widya Ananda yang beralamatkan di Dusun 1 Desa Perumpu, masih di sekitaran sini. Kakak berasal dari kampus STIP Batubara yang beralamatkan di Simpang Dolo. Tahu Simpang Dolo kan? Tahu. Nanti kalau udah tamat SMP, habis itu masuk SMA, masuk di situ. Di situ kakak mengambil jurusan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam ini dia mencakup banyak hal yang kita bisa masuk. Menjadi guru bisa, menjadi kerja kantor juga bisa. Jadi dia mencakup seluruhnya. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke pelajaran agama Islam. Pertama, tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul dan ajaran yang terhadap di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut juga dapat memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah itu melalui kitab Allah. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat atau tindakan-tindakan yang sesuka hati, seperti menyembah berhala. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti akan membuat manusia berada di dalam kegelapan atau tersesat. Ibarat seorang yang sedang dalam berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Ada yang tahu kitab Allah ada berapa? 4. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Yang kedua, ya benar, Zabur. Zabur diturunkan pada abad ke-10. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga, Injil diturunkan pada abad ke-1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurna dan
berhala. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti akan membuat manusia berada di dalam kegelapan atau tersesat. Ibarat seorang yang sedang dalam berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Ada yang tahu kitab Allah ada berapa? 4. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Yang kedua, ya benar, Zabur. Zabur diturunkan pada abad ke-10. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga, Injil diturunkan pada abad ke-1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awal dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.